I'm fine too. Thank you for asking me. And hari ini sudah makan siang? Belum. Semoga meskipun dengan keadaan lapar kalian bisa mengikuti pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Semoga dengan pembelajaran ini dapat membantu mengenyangkan kalian meskipun tidak makan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta kepada Salena untuk memimpin doa. Silakan Salena. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Terima kasih Salena sudah membantu dalam doa. Hari ini ada yang tidak hadir? Cecil. Kemana Cecil? Kedatangan Tidak tahu. Oke, tidak apa. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita pada materi rasio trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Nah, ini adalah lanjutan dari pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum itu kita lihat kembali tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu peserta didik dapat memahami perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait perbandingan trigonometri. Nah, sebelumnya, mari kita ingat kembali terkait rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Ada yang masih ingat apa saja perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku? Mungkin Willy masih ingat? Tidak ingat? Oke, mungkin bisa Angel bantu Willy untuk menjawab. Apa masih ingat apa saja yang ada di trigonometri, perbandingan trigonometri? Sin, cos, dan tangen. Oke. Kalau sin itu sama dengan apa? Sisi apa? Depan dan Miring. sisi depan per sisi miring. Oke, betul sekali. Oke, benar seperti yang dijawab Angel. Itu ada sin alfa, sisi depan per sisi miring, cos alfa, sisi samping per sisi miring, dan tan alfa, sisi depan per sisi samping. Ada juga kebalikannya, yaitu kosekan, kebalikan dari sin alfa, dan sekan itu kebalikan dari cos alfa, dan kotan itu kebalikan dari tan alfa, atau bisa juga cos alfa dibagi sin alfa. Nah, ini juga masih berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini, jangan sampai lupa ya. Nah, kita lihat kembali, apa itu kuadran? Kuadran adalah 4 daerah pada bidang koordinat. Daerah yang dimaksud ada daerah yang dibatasi oleh sumbu koordinat. Nah, sumbu koordinat itu kan ada yang garis, vertikal, dan horizontal. Nah, sumbu ini tuh disebut sumbu apa? Mungkin Ara bisa bantu jawab. Sumbu apa saja yang ada di sumbu koordinat? Sumbu X dan Y. Sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu garis yang mana? Ara, garis yang vertikal atau yang horizontal? Vertikal atau horizontal? Ini sumbu X vertikal. Oh, horizontal, salah. Oke. Lalu untuk yang vertikal itu sumbu apa? Sumbu Y. Sumbu Y, betul sekali. Nah, kasih arah. Nah, di sini itu ada sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita kembali lagi di sini. Nah, ada 4 daerah, yaitu daerah 1, daerah 2, daerah 3, daerah 4. Disebut kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, di sini kita bisa lihat ada positif, koma positif. Itu artinya X-nya positif, Y-nya juga positif. Itu dibatasi oleh 0 derajat hingga 90 derajat. Itu adalah kuadran 1 di sini. Sedangkan di kuadran 2 itu adalah X negatif dan juga Y positif. Nah, ini adalah kuadran 2. Itu berada pada sudut 90 derajat hingga 180 derajat. Sedangkan untuk kuadran 3 itu dengan
X negatif dan Y positif. Mohon maaf, Y negatif dan X negatif itu ada dibatasi dengan 180 derajat hingga 270 derajat. Dan yang terakhir itu adalah kuadran 4 dengan X positif dan Y itu adalah negatif. Lalu di sini dibatasi oleh 270 derajat hingga 360 derajat. Oke. Selanjutnya kita lihat juga tanda perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada tanda, di sini kuadran 1 disebut semua positif. Dan di sini yang dimaksud semua positif ada sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan kotan itu adalah semuanya bernilai positif. Sedangkan di kuadran 2 itu ada sin positif dan kosekan positif. Kuadran 3 ada tan positif, kotan positif. Kuadran 4 ada cos positif dan sekan positif. Nah, di sini kemana itu cos dan sekan, tan, dan kotan di kuadran 2? Kenapa tidak ada? Nah, menurut mungkin Elvi bisa bantu jawab, kenapa di kuadran 2 tidak ada cos, tidak ada tan, lalu di kuadran 3 tidak ada sin? Bisa menjawabnya? Tidak tahu. Tidak tahu? Mungkin Helena bisa bantu? Kenapa di kuadran 2 itu tidak ada cos, tidak ada tan? Atau mungkin di kuadran 3 tidak ada cos, tidak ada sin? Alasannya kenapa? Cos dan tangannya itu Karena bernilai negatif. Ya benar. Di sini Ibu hanya menampilkan yang bernilai positif. Jadi di kuadran 2 itu sin dan kosekannya itu adalah positif, sehingga bisa dikatakan selain sin dan kosekan itu negatif, dan juga di kuadran 3 itu tannya itu positif dan kotan positif, artinya selain dari kotan dan tan itu bernilai negatif. Itu juga dengan yang di kuadran 4. Lalu ini mungkin sedikit kita sedikit sulit untuk menghafal bagaimana tahu kuadran 1 itu yang mana yang negatif, kuadran 2 yang mana yang positif. Nah, agar kita bisa lebih cepat menghafalnya, itu ada cara, yaitu semua suka tampil cantik. Nah, di sini bisa dilihat ada 4 kata, semua suka tampil cantik. Ini mewakili setiap kuadran. Jadi semua itu mewakili kuadran 1, artinya semua perbandingan trigonometrinya bernilai positif. Lalu ada suka. Suka di sini artinya kita bisa ambil dari huruf pertama yaitu S, itu artinya sin, dan kebalikan dari sin itu adalah kosekan, sehingga yang bernilai positif adalah sin dan kosekan. Lalu di kata ketiga ada tampil, yang di sini itu kuadran ketiga T itu tampil dan kotan. Tampil itu adalah tan dan kotan. Sedangkan di kuadran 4 itu ada cantik, artinya cos dan sekan itu bernilai positif. Begitu. Sampai sini apakah sudah paham? Sudah paham? Paham. Karena sudah paham, mungkin kita bisa mencoba latihan. Nah, di sini Ibu bisa bantu satu soal. Satu soal. Nah, di sini kan diketahui tan alfa itu negatif 5/12. Dan dia di kuadran 4. Tadi kalau di kuadran 4 itu artinya yang bernilai positif siapa? Yang bernilai positif? Tan? Cos dan sekan. Cos. Ya, betul sekali seperti kata Kalista. Cos itu bernilai positif. Jadi di sini tan itu bernilai negatif. Nah, sebelumnya kita buat lagi segitiga siku-sikunya. Kita ingat kembali. Kita sebut ini sisi C, sisi B, dan sisi A. Nah, di sini tan itu adalah negatif 5/12. Itu kalau tan alfa kemarin definisinya bagaimana? Sisi apa per sisi apa? Ayu mungkin bisa jawab. Ayu, tan itu sisi apa per sisi apa? Depan per samping. Jadi
negatif 5 atau 5 yang sisi depan? Negatif 5. Ingat kembali tadi kuadran 4 itu jadi tadi kuadran 4 itu ada cos yang bernilai positif, ya kan? Jadi negatif tan itu bernilai negatif. Jadi untuk sisi depannya negatif atau positif? Negatif. Yakin negatif? Positif. Positif, betul, positif. Jadi di sini adalah 5. Sedangkan 12 milik sisi apa? Positif? Sisi? Berada di sisi B atau sisi C? Sisi C? Menurut Helena, apakah 12 itu di sisi C atau sisi B? C? Oke, yang benar itu adalah sebenarnya adalah ya teman-teman. Jadi 12. Karena ini adalah sisi depan dan sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Nah, di sini adalah alfa. Maaf ibu tadi lupa menuliskan alfa. Lalu sisi samping belum diketahui, sisi C. Untuk mengetahui sisi C itu berapa, kita menggunakan cara apa? Pitagoras, betul sekali. Bisa bantu ibu, C itu sama dengan berapa? 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 25 ditambah 144 13. Oke, terima kasih. Jadi di sini adalah 13. Nah, pertanyaan tadi, Bapak tentukan kotangen A, cos A, sin A. Kita akan coba mengerjakan yang sin, bukan A tapi sin alfa, maksud ibu. Jadi di sini kita coba sin alfa. Sin alfa itu sama dengan sisi apa per sisi apa? Ara bisa jawab? Sin alfa itu sama dengan sisi apa per sisi apa? Depan per miring. Di sini sisi depan dari sin alfa apa? 5. Lalu untuk sisi miring dari sin alfa apa? 13. Nah, di sini apakah sudah selesai jawabannya? Apakah ini benar? Sin alfa sama dengan 5/13? Belum. Kenapa Kalista? Karena di kuadran 4. Di kuadran 4 artinya? Sini nilainya negatif. Sini nilainya negatif. Ya, betul. Jadi ini adalah negatif 5/13. Mungkin untuk dua nomor ini bisa dikerjakan. Kalian bisa berdiskusi bersama teman satu meja. Mungkin dalam 2 menit ibu kira cukup. Yang kotangan dan cos alfa. Jadi kan kalau kotangan itu adalah kebalikan dari sin. 1/sin alfa. Ini adalah kotangan, maaf. Salah ibu salah. Kotangan itu kebalikan dari tan. Sedangkan cos alfa itu kebalikan dari maksud ibu sisi samping per sisi miring. Sudah selesai? Yang A ada yang bisa jawab? Angkat tangan yang ada yang bisa jawab? Mungkin Elsie, apakah bisa? Bisa disebutkan saya tidak apa-apa.
negatif 12/5. Negatif 12/5. Negatif 12 adalah sisi samping dan ini adalah sisi depan. Oke. Untuk yang B, mungkin Willy bisa bantu. Yang B itu berapa, Willy? 12/13. 12/13. Negatif atau positif? Positif. Positif, ya, betul sekali. Jadi benar, karena ini adalah kalau tan itu adalah kebalikan dari tan. Jadi kita lihat kembali di sini. Tan itu adalah cos A per sin A atau 1/tan A. Sedang tan alfa. Lalu untuk cos alfa itu adalah sisi samping per sisi miring. Oke. Ya, untuk pelajaran hari ini sudah paham? Ada yang masih kesulitan? Oke. Sebagai hadiah untuk kalian hari ini, di sini ada kelompok proyek. Ada 3 kelompok: Cecil, Ara, dan Elvi, Ayu, Willy, dan Kalista, lalu Angel dan Helena di kelompok 3. Mungkin saat ini kalian bisa bergabung bersama teman kelompok kalian. Untuk kelompok 1 di depan sini bisa mulai bergerak. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 1 bisa di sini. Siapa saja tadi? Ada Cecil, Ara, dan Elvi. Proyek di sini adalah bersama kelompok masing-masing buatlah sebuah rancangan masalah nyata yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Lalu peserta didik dapat memilih objek itu di sekitar gedung sekolah. Lalu dipersiapkan untuk presentasi pada pertemuan selanjutnya. Di sini masalahnya mungkin Ibu ambil contoh pohon yang ada di sekitar sekolah. Bilang jarak Ibu dengan pohon itu adalah 20 meter. Lalu Ibu ingin tahu tinggi dari pohon itu. Nah, dari diketahui juga sudutnya itu adalah sin 30. Nah, dari sin 30 itu dan yang diketahui sin 30 dan jarak 20 meter, bagaimana cara menentukan tingginya? Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang bisa kalian pakai. Kalian juga bisa mencari, mungkin ada yang ingin mencoba dengan jam, apakah bisa, atau mungkin mencari panjang dari meja, apakah bisa menggunakan trigonometri gitu. Nah, untuk sekarang kalian bisa coba berdiskusi atau memilih topik yang untuk sementara objek apa yang kalian mau pakai. Silakan, mungkin Ibu kasih waktu selama 1 menit. Mungkin Ibu tanya kepada kelompoknya biasanya mau pilih objek apa yang konsisten. Kalau kelompok Angel mau pilih apa? Yang bendera, Bu. Yang bendera. Lalu untuk kelompoknya Cecil mau pilih objeknya apa? Tangga. Oke, ini kalau tangga pastinya panjangnya ya, dan yang bendera dan itu juga sebuah tinggi dari tiang itu. Oke. Selanjutnya, mengingat waktu kita, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ibu minta kepada Cecil. Cecil, kesimpulan hari ini apa, Cecil? Jadi tadi kita belajar terkait dengan kelompok-kelompok bisa memperpanjang dan lain sebagainya begitu. Oke. Ara mungkin ada tambahan? Ya, tidak ada? Sama. Kalau Helena mungkin ada tambahan lain? Tidak ada. Oke. Karena tidak ada tambahan, Ibu sendiri saja menambahkan.
Oke, kuadran ada 4 daerah pada bidang koordinat dan dibatasi sumbu X dan sumbu Y. Tanda perbandingan itu ada kuadran 1 sumbu bernilai positif, kuadran 2 sin cos sekan itu bernilai positif, hingga kuadran 4 itu cos dan sekan bernilai positif. Oke. Nah, untuk referensi ada salah satu buku yang bisa kalian cari di perpustakaan. Nah, kalau mungkin bukunya terbatas, kalian bisa akses melalui tautan Kemendikbud. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada salah, Ibu mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri, Ibu minta kepada Ayu untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita maju pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Ayu. Oke, pelajaran selanjutnya kita akan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan pada hari ini nanti. Untuk hari ini sekian dari Ibu. Selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih.